Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sini dari kelompok 10, ini dari mata kuliah hukum perbankan dan lembaga pembiayaan perbankan. Nah, di sini kelompok kami membahas tentang sewa guna usaha atau disebut leasing. Nah, saya sebagai pemateri pertama, yaitu Radina Unsari, dan rekan saya bernama Yuni Anggrayani. Nah, saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian sewa guna usaha atau disebut leasing. Apa sih sewa guna usaha itu? Nah, sewa guna usaha itu bisa juga disingkat dengan SGU. Ini kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tidak hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran secara angsuran. Nah, sedangkan leasing secara umumnya adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi ataupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara cicil atau angsuran. Nah, sewa guna usaha ini sama dengan leasing, atau kata lain dari sewa guna usaha ini adalah leasing. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut dengan lessor dan pemilik nasabah akan disebut dengan lessee. Nah, nantinya pihak lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessee ini untuk operasional produksinya. Nah, sebagai imbalannya, maka pihak lessee harus melakukan pembayaran kepada lessor dalam secara cicil atau angsuran seperti itu. Nah, sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 KMK 1 tahun 1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal atau sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kegiatan leasing. Kegiatan leasing itu ada dua, yang mana pertama itu finance lease. Kegiatan sewa usaha digolongkan sebagai finance lease jika memenuhi kriteria berikut. Nah, kegiatan sewa guna usaha akan digolongkan sebagai finance lease itu memiliki kriteria. Nah, kriterianya ada 3. Nah, yang pertama itu memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulai perjanjian sewa guna usaha. Nah, yang kedua itu seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lease ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dileasingkan serta bunganya sebagai keuntungan lessor atau full paid lease. Nah, yang ketiga itu masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Nah, kegiatan yang kedua itu operating lease, yaitu kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai operating lease jika memenuhi kriteria berikut. Nah, yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasingkan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor, itu non full paid lease. Yang kedua itu perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Nah, sekian dari saya. Saya akan kembalikan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan tentang sewa guna usaha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Andriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami, yaitu kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya,
yaitu Saudari Radana Mansari. Yang di sini judul makalah kami ialah sewa guna usaha, yaitu leasing. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada bagian C mengenai jenis-jenis perusahaan leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut ialah yang pertama ada capital leasing, yang dimana capital leasing adalah suatu jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Nah, jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah, yang dimana memerlukan suatu kebebasan dalam hal menentukan suatu barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Nah, pada penerapannya pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier, lantas akan diserahkan pada pihak lessee. Nantinya pihak lessor akan memperoleh suatu imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, yang kedua yaitu ada operating leasing, yang dimana jenis kedua ini mengenai suatu perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan memberikan barang atau disewakan kepada suatu nasabah dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang ketiga yaitu ada sales tipi leasing, yang dimana jenis ketiga ini yaitu tentang penjualan jenis-jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh suatu perusahaan industri yang melakukan penjualan leasing barang dari hasil produknya. Yang keempat yaitu ada leverage leasing, yang dimana jenis keempat ini melibatkan suatu pihak ketiga. Artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tetapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga. Nah, yang terakhir yaitu ada cross border leasing, yang dimana jenis kelima ini perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Nah, artinya pihak lessor dan lessee tidak ada di dalam satu negara yang sama, melainkan berbeda-beda negara, namun berada di dua negara yang berbeda. Misalnya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal saja. Nah, mungkin lanjut materi selanjutnya yaitu bagian D, yaitu ada prosedur pemohonan leasing. Nah, dalam suatu praktiknya prosedur yang ditetapkan oleh setiap perusahaan leasing di sini tidak selalu sama persis dengan perusahaan lain. Tapi untuk prosedur di bawah ini termasuk salah satu yang paling umum. Yang pertama, pihak lessee memberi permohonan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, lessor menanggapi maksud dan tujuan lessee, kemudian meminta lessee memenuhi suatu dokumen atau persyaratan yang meliputi akte pendirian perusahaan jika lessee berbentuk perseorangan terbatas atau PT, yayasan, KTP dan kartu keluarga. Jika lessee berbentuk perseorangan, nah laporan keuangan 3 tahun terakhir jika lessee berbentuk PT, slip gaji dan bukti penghasilan jika lessee berbentuk perseorangan. NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan. Yang ketiga, apabila suatu dokumen yang dibutuhkan sudah siap atau sudah lengkap, maka pihak lessor akan mengadakan suatu penelitian atau analisis terhadap suatu informasi atau data-data yang diberikan lessee. Nah, yang keempat yaitu ada setelah permohonan lessee telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan suatu pertemuan bersama pihak lessee tentang persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak lessee. Yang kelima, lessee membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara lessee dan lessor. Yang keenam yaitu ada pihak lessor membayar premi atau suatu angsuran serta mengirim suatu polis asuransi atas nama lessee. Yang terakhir yaitu ketujuh, supplier mengirimkan suatu
barang modal yang diinginkan lesi sesuai perintah lesor. Nah, yang terakhir yaitu pada bagian E, sanksi hukum dari kerjasama leasing. Nah, di sini ada beberapa sanksi mengenai suatu kerjasama leasing. Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman berjalan dengan mulus atau berjalan dengan prosedur yang ada. Nah, sekalipun sudah melalui prosedur yang sudah ada, hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor. Begitu pula dengan perusahaan leasing. Jelas tidak semua barang. Nah, modal yang dibiayai akan terlunasi secara rencana. Oleh karena itu, perlu ada tindakan lebih lanjut bagi lesi yang lalai berupa sanksi-sanksi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Yang pertama yaitu berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Dan yang ketiga yaitu dikenakan denda sesuai perjanjian atau kesepakatan di awal. Yang keempat, penyitaan barang yang akan dipegang oleh lesi. Nah, maksud dari lessor di sini yaitu pihak penyewa, yang dimana lessor dari pihak leasing itu sendiri sebagai pihak pemodal yang nantinya akan memberikan suatu alat atau membeli suatu barang. Dan maksud dari lesi di sini ialah nasabah atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan atau barang yang akan dilesi atau yang akan disewakan pihak penyewa atau lessor. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.